Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam untuk para teman-teman yang sudah mengunjungi channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, presentasi klasifikasi limbah B3. Dan ini adalah tugas dari mata kuliah penanganan limbah. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Marcelino Sufraino Veda, NIM 2123 814013. Saya dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, program studi Teknologi Rekayasa Pangan. Mari kita langsung saja untuk klasifikasi limbah B3. Yang pertama, pengertian limbah B3. Pengertian limbah B3. Kata B3 merupakan akronim dari bahan beracun dan bahan berbahaya. Oleh karena itu, pengertian limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Limbah B3 bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri, kegiatan rumah tangga juga menghasilkan beberapa limbah jenis ini. Beberapa contoh limbah B3 yang dihasilkan rumah tangga domestik, diantaranya bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca atau jendela, pembersih lantai, pengkilat kayu, pembersih oven, pembasmi serangga, lem perekat, hairspray, dan batu baterai. Jenis-jenis limbah B3. Jenis limbah B3 berdasarkan sumbernya, limbah B3 dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat inhibitor, korosi, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan, dan lain-lain. Limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari proses suatu industri, kegiatan utama. Limbah B3 dari sumber lain. Limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Sifat dan klasifikasi limbah B3. Yang pertama, sifat yang pertama, mudah meledak atau eksplosif. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau kimia sederhana. Limbah ini sangat berbahaya baik saat penanganannya, pengangkutan, hingga pembuangannya, karena bisa menyebabkan ledakan besar tanpa diduga-duga. Ataupun contoh limbah B3 dengan sifat mudah meledak, misalnya limbah bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asam perikat. Nah, dan ini logo dari bahan limbah yang mudah meledak. Kalau kita melihat ini gambar seperti ini, maka suatu bahan limbah tersebut bersifat mudah meledak. Yang ke B, bahan yang mudah mengoksidasi atau oksidasi. Limbah pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi, sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Limbah ini jika tidak ditangani dengan serius dapat menyebabkan kebakaran besar pada ekosistem. Contoh limbah B3 dengan sifat pengoksidasi adalah limbah yang misalnya limbah bahan kimia yang mudah teroksidasi, misalnya dalam laboratorium, dalam lab pengujian analisis mutu, misalnya dalam suatu industri. Jika dibiarkan terlalu lama, maka suatu bahan tersebut akan mudah mengoksidasi. Kita lanjut yang ke C, mudah menyala atau flammable. Limbah yang memiliki sifat mudah sekali menyala adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara.
menyala api, air, atau bahan lainnya, meski dalam suhu dan tekanan standar. Contoh limbah B3 yang mudah menyala misalnya pelarut benzena, pelarut toluena, atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pembersihan logam, dan laboratorium kimia. Kita lanjut. Yang kedua, beracun. Limbah B3 yang bersifat beracun atau moderately toxic. Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan, sehingga menyebabkan keracunan, sakit, atau kematian baik melalui kontak pernafasan, kulit maupun mulut. Contoh limbah B3 ini adalah limbah pertanian seperti buangan pestisida hasil pertanian. Misalnya, kita lanjut yang ke E. Bahan limbah B3 yang bersifat berbahaya atau harmful. Limbah berbahaya adalah limbah yang baik dalam fase padat, cair maupun gas yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu melalui kontak inhalasi ataupun oral. Yang ke F, sifat korosif. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang memiliki ciri dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan pada wajah, mempunyai pH kurang lebih 2 bila bersifat asam, dan pH kurang lebih 12,5 yang bila bersifat basa. Contoh limbah B3 dengan ciri korosif misalnya sisa asam sulfat yang digunakan dalam industri baja, limbah asam dari baterai dan aki, serta limbah pembersih sodium hidroksida pada industri logam. Kita lanjut yang ke G, bersifat iritasi atau iritan. Limbah yang dapat menyebabkan iritasi adalah limbah yang menimbulkan sensitif pada kulit, peradangan, maupun menyebabkan iritasi pernapasan, pusing, dan mengantuk bila terhirup. Contoh limbah ini adalah asam formiat yang dihasilkan dari industri karet. Dan untuk semua jenis-jenis limbah yang ada memiliki semua logo-logonya. Jika kita menemukan sesuatu logo yang misalnya tanda seperti ini, maka itu bertanda bahwa suatu bahan limbah tersebut bersifat iritasi. Begitu juga dengan yang bersifat korosi, bersifat berbahaya. Semuanya ada lambang atau logo tanda peringatan atau suatu himbauan. Kita lanjut yang ke H, berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to the environment. Limbah dengan karakteristik ini adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem. Misalnya limbah CFC atau chlorofluorokarbon yang dihasilkan dari mesin pendingin. Yang ke I, bahan limbah B3 yang karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Limbah karsinogenik adalah limbah yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker. Teratogenik adalah limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio, sedangkan limbah mutagenik adalah limbah yang dapat menyebabkan perubahan kromosom. Oke, sekian saja penjelasan saya pada hari ini. Untuk videonya jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Saya Marcelinus Sufrain Innoveda mengatakan terima kasih kepada ibu dosen yang telah membawa mata kuliah ini dan telah memberikan tugas mandiri kepada kami semua. Oke, itu saja yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih.